Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Wulandari, saya adalah salah satu dosen di Prodi Manajemen Universitas Narotama Surabaya. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang penelitian sebagai salah satu tridharma perguruan tinggi yang telah saya lakukan selama ini. Bidang keahlian saya adalah Strategic Management dan Local Genius Universitas Narotama adalah UMKM. Oleh karenanya, roadmap saya berkisar pada Strategic Management untuk mendukung pemberdayaan dan perkembangan UMKM di Indonesia dari berbagai bidang, mulai dari finance strategy, HR strategy, business strategy, marketing strategy, dan lain-lain. Penelitian yang akan saya bahas dalam video kali ini adalah dua penelitian yang saya anggap paling fenomenal karena proses dan juga kerjasama yang saya lakukan saat itu menurut saya luar biasa. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan dua penelitian yang paling fenomenal menurut pendapat saya dibandingkan seluruh penelitian yang telah saya lakukan. Alasan kenapa saya menyebut penelitian tersebut paling fenomenal karena yang pertama, penelitian tersebut melibatkan kolega asing dari benua Eropa. Yang kedua, karena proses penelitian yang kami jalani benar-benar memberikan pelajaran yang luar biasa bagi saya. Judul yang pertama adalah Why Micro and Small Family Enterprises Do Not Borrow from Microcredit Institution, a case study in East Java, Indonesia. Saya bermitra dengan Profesor Aujendra Bukut dan Bernard Terani dari Prancis. Tawaran ini sebetulnya datang dari mereka karena mereka melihat ada kesempatan yang ingin mereka eksplor di Indonesia selagi mereka melakukan visiting profesor di Universitas Narotama. Tentu saja ajakan ini langsung saya sambut baik dan kita mulai menggali data dan brainstorm tentang apa yang akan kita teliti serta subjek penelitian kita. Karena kebetulan mitra kami dari Eropa sangat tertarik terhadap kondisi UMKM Indonesia di mana pada saat krisis moneter mendera Indonesia beberapa waktu yang lampau, UMKM adalah penyelamat bangsa. Oleh karenanya pada saat sesi brainstorming saya memberikan beberapa fakta tentang UMKM di Indonesia. Dan ketika kami menelaah data statistik dan beberapa literatur terkait, kami menemukan satu fakta yang menarik bahwa ternyata masih banyak UMKM di Indonesia yang lebih memilih untuk meminjam modal usaha kepada lintah darat daripada kepada microfinance institution yang legal. Fakta di lapangan menyebutkan bahwa lintah darat memungut bunga yang lebih tinggi daripada microfinance institution yang legal. Sementara keadaan pelaku UMKM di Indonesia, mereka tidak punya cukup likuiditas yang lancar untuk dapat membayar kembali pinjaman tersebut. Dari sudut pandang strategik, ini sangat menarik juga karena sebelum kita dapat memformulasikan strategi untuk dapat mendukung atau mengembangkan UMKM Indonesia lebih lanjut, kita harus dapat mapping the position atau kita harus dapat memetakan dulu posisi UMKM tersebut dalam kaitannya dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan mereka. Dan setelah itu, goal dari penelitian ini adalah kami ingin memberikan sebuah rumusan yang dapat menjadi dasar kebijakan untuk kemudian mendukung pertumbuhan ekonomi UMKM Indonesia menjadi lebih baik. Jadi sangat penting bagi kami untuk dapat mengetahui apa alasan dibalik pilihan pelaku UMKM Indonesia untuk terus berhubungan dengan lintah darat daripada microfinance institution yang legal. Kami meneliti 8 UMKM dan juga 3 microfinance institution legal untuk kemudian mencari jawaban mengapa UMKM lebih memilih lintah darat daripada microfinance institution. Jadi kami meneliti kedua belah pihak. Dan hasil penelitian yang kami temukan cukup mencengangkan sehingga membuat kami merasa juga sangat penting untuk kami bisa merekomendasikan hasil ini kepada mitra MFI yang terrelasi dengan Universitas Narotama
untuk bisa melakukan perubahan atau adjustment yang diperlukan sehingga membuat pengembangan UMKM ke depan lebih baik. Finding yang kami temukan adalah bahwa mainly the reason why kenapa UMKM lebih memilih untuk meminjam modal kepada Lintah Darat adalah karena proses yang tidak berbelit-belit. Para pelaku UMKM ini kebanyakan datang dari kalangan bawah dengan tingkat edukasi yang rendah. Oleh karenanya, ketika mereka dihadapkan pada persyaratan administratif formal ketika mengunjungi microfinance institution yang legal, mereka merasa tidak mengerti satupun langkah ataupun persyaratan dokumen yang harus mereka kumpulkan. Dan termin waktu yang dibutuhkan untuk setiap MFI memproses pinjaman yang mereka ajukan juga bervariasi. Sementara hidup dari UMKM itu bergantung secara harian. Oleh karenanya, akhirnya UMKM lebih memilih untuk meminjam ke Lintah Darat terlepas dari bunga yang dipungut sangat tinggi daripada harus menyusahkan diri mereka, mempersulit diri mereka dan kondisi mereka berhubungan dengan microfinance institution yang legal. Di sisi lain, tidak munafik bahwa seluruh institusi microfinance pasti berusaha untuk mendapatkan nasabah yang resikonya lebih rendah. Nah, dalam hal ini, ketika kita berurusan dengan UMKM, terutama UMKM berskala mikro, hal tersebut pasti sudah di luar adjustment mereka atau penilaian liability nasabah. Karena pasti risiko yang dihadapi oleh microfinance institution tersebut adalah nasabah-nasabah dengan high risk atau risiko tinggi. Berdasarkan finding tersebut, akhirnya kami berelasi dengan salah satu kolega Universitas Narotama yang merupakan institusi microfinance legal yaitu PNM, penanaman modal madani. Kami mengadakan rapat dengan mereka, kami suguhkan seluruh fakta dan data tentang riset yang sudah kami lakukan. Dan di saat itu juga kami memberikan usulan strategi yang dapat dilakukan oleh PNM untuk dapat menyempurnakan dan meningkatkan efektivitas dari langkah-langkah yang telah mereka lakukan untuk mensupport UMKM Indonesia. Di luar dugaan, ternyata mereka sangat merasa terhubung dengan apa yang kami kemukakan dan mereka setuju untuk menerima strategi kami. Di antara strategi-strategi yang kami ajukan yaitu yang pertama, untuk membuat UMKM Indonesia tidak merasa berat atau terbeban dengan seluruh dokumentasi yang menjadi syarat peminjaman permodalan, meskipun memang itu penting untuk dipenuhi, PNM setuju untuk memberikan asistensi bagi UMKM pada saat mereka melakukan proses peminjaman capital. Sehingga untuk itulah solusi sudah ditemukan sehingga asistensi yang diberikan oleh petugas dari PNM terhadap pelaku UMKM yang mengajukan pinjaman dapat menjadi solusi yang tepat bagi kedua belah pihak sehingga omset dari PNM juga naik sementara pelaku UMKM juga pelan-pelan dapat meninggalkan ketergantungan terhadap Lintah Darat yang selama ini sudah mengakar. Yang kedua, ketika semua microfinance institution bertemu atau mendapatkan nasabah dengan high risk, rata-rata mereka tidak akan menyetujui pinjaman yang diajukan. Namun, strategi yang kami ajukan adalah dari PNM beserta juga dengan kalangan akademisi yaitu Universitas Narotama memberikan pendampingan bagi UMKM terkait penggunaan dana tersebut secara produktif, memastikan juga tingkat likuiditas mereka juga akan membaik sehingga dapat membayar pinjaman kembali dan dengan sistem tanggung renteng bukan dengan sistem individual. Sistem tanggung renteng ini untuk pinjaman memang sudah termasuk dalam salah satu sistem PNM sehingga strategi ini dapat diintegrasikan dengan effortless atau tidak sulit ya dalam strategi PNM yang akan ditingkatkan ke depannya. Sisi inovasi atau kontribusi dari penelitian ini terhadap pemberdayaan masyarakat adalah bahwa kami dapat menemukan alasan mengapa
pelaku UMKM lebih memilih untuk meminjam modal kepada Lintah Darat meskipun bunga yang dipungut cukup tinggi dan mereka tidak dapat membayar bunga tersebut secara lancar. Penemuan alasan ini menjadi basic yang sangat jelas dan valid untuk kemudian kami memformulasikan strategi sebagai solusi untuk menangani masalah tersebut, dan kami menggandeng pihak terkait yang langsung berhadapan dengan UMKM aktif dalam bidang tersebut untuk membuat perubahan nyata bersama kami. Dari sisi kemitraan, penelitian ini sangat bermanfaat untuk mempererat kerjasama yang telah terjalin antara Universitas Narotama dengan perguruan tinggi di Prancis, dan secara umum kerjasama semacam ini juga mempererat hubungan bilateral antara kedua negara yaitu Indonesia dan Prancis, karena setiap kerjasama yang diimplementasikan pasti akan tercatat oleh kedutaan masing-masing dan akan terus di follow up sehingga produktivitasnya dapat meningkat. Selain itu, penelitian ini menurut saya juga fenomenal karena penelitian ini pada saat prosesnya banyak sekali menemukan hal-hal yang unik di mana kami harus berkomunikasi, menyamakan gelombang kami dengan mereka-mereka yang tingkat edukasinya tidak seperti kalangan akademisi. Adalah sebuah tantangan bagi kami untuk dapat berkomunikasi dan menyampaikan maksud kami, menggali data secara kualitatif melalui deep interview dan focus group discussion. Oleh karenanya, dengan effort yang luar biasa dan keterbatasan bahasa dari peneliti Prancis, kebanyakan mereka berbicara dalam bahasa Inggris dan saya harus mentranslate. Beberapa dari mereka juga tidak terlalu paham bahasa Indonesia, jadi kami harus berbicara dalam bahasa daerah, berusaha membangun trust dengan mereka sehingga mereka akan terbuka kepada kami dalam proses riset. Itu adalah pengalaman yang sangat unik yang membuat saya merasa riset ini adalah riset yang fenomenal. Penelitian ini dipublikasi oleh Siendo dari The Grutter Company pada tanggal 21 Januari 2020. Siendo merupakan jurnal open access yang terindeks di Scopus. Hasil penelitian ini pun sangat terkait dengan salah satu mata kuliah yang saya ajar di Universitas Narotama, yaitu ekonomi internasional. Dalam ekonomi internasional, kita membahas bagaimana sistem ekonomi setiap negara dan bagaimana international trade menghubungkan negara-negara tersebut dalam konteks perekonomian. Sebelum saya akan menjelaskan tentang negara lain, tentu saya akan mengupas terlebih dahulu tentang negara tercinta kita, Indonesia. Dan hasil riset saya ini saya kemukakan di kelas karena UMKM adalah salah satu unsur penting dalam perekonomian Indonesia. Oleh karenanya, hasil riset yang update ini dapat menjadi resource pembelajaran yang sangat berharga bagi mahasiswa, meningkatkan pemahaman dan cakrawala mereka, mengetahui bagaimana realita yang terjadi di lapangan terkait dengan UMKM, dan juga memotivasi mereka untuk kemudian turut memajukan UMKM Indonesia, karena tidak sedikit dari mereka yang juga merupakan pelaku UMKM. Dan dari hasil sharing saya, hasil sharing riset yang telah saya lakukan, mereka mendapatkan inspirasi untuk kemudian melakukan ketok tular terhadap orang-orang yang mereka ketahui masih meminjam modal kepada Lintah Darat untuk tidak melakukannya lagi dan mengarahkan mereka pada jalan yang lebih baik. Penelitian kedua yang menurut saya paling fenomenal berjudul Empowering Women Through Entrepreneurship, a Case Study in East Java, Indonesia. Saya masih bermitra dengan kolega yang sama dari Prancis karena kami ingin membuat stay mereka di sini juga produktif, sehingga satu riset rasanya belum cukup. Nah, kenapa kami melirik aspek entrepreneurship? Karena ketika kita bicara tentang UMKM, tentu saja semua pelaku UMKM harus memiliki spirit entrepreneurship yang besar. Dan kenapa wanita? Karena wanita adalah salah satu golongan yang harus diberdayakan. Satu, karena mereka memiliki hak untuk diberdayakan, dan yang kedua karena mereka memiliki potensi yang besar.
Kami melakukan penelitian terhadap 2 NGO yang membantu UMKM yang rata-rata anggotanya adalah wanita untuk memajukan bisnis mereka. Yang kami lihat adalah sekali lagi dari sudut pandang strategik, bagaimana strategi yang berbeda yang diterapkan oleh NGO A dan NGO B akan berefek berbeda pula terhadap UMKM yang mereka bantu. Hasil penelitian yang kami lakukan cukup menarik. Yang pertama, strategi NGO-A untuk memberdayakan wanita melalui entrepreneurship di daerah tersebut. Mereka melakukan beberapa strategi, diantaranya mereka mengajarkan apa sih yang namanya usaha, apa sih itu entrepreneur. Kemudian mereka mengajarkan juga teknik-teknik marketing, how to market the product, bagaimana bisa memasarkan produk tersebut. Yang ketiga, bagaimana mengelola sebuah bisnis. Namun dalam strategi mereka tidak memasukkan elemen untuk mempertemukan buyer dan seller, di mana lokasi desa yang mereka bantu memang cukup jauh dari lokasi buyer, dari lokasi pembeli. Dan hal ini ternyata sangat berdampak sehingga seluruh usaha yang mereka lakukan untuk memberdayakan wanita di daerah tersebut untuk menjadi pelaku UMKM, menumbuhkan spirit entrepreneurship, akhirnya gagal. Karena sekali lagi mereka tidak melakukan bridging atau mereka tidak menjembatani antara seller dan buyer, sehingga wanita-wanita tersebut, pelaku UMKM di sana harus menemukan jalan sendiri untuk menemukan buyer. Dan ketika mereka tidak memiliki channel untuk itu, mereka harus dapat menemukan middleman atau perantara yang dapat membawa mereka atau menghubungkan mereka kepada pembeli. Dan effort ini memang tidak mudah ya, terutama bagi wanita-wanita yang belum pernah berbisnis sebelumnya. Daya komunikasi atau skill komunikasi mereka juga tidak baik, sehingga akhirnya usaha dari NGO-A dengan strategi tersebut gagal. Sementara untuk NGO-B, mereka melakukan strategi yang hampir sama, pembinaan ya, penumbuhan spirit entrepreneurship, dan kemudian bagaimana mengelola bisnis, how to market the product. Namun mereka melangkah lebih jauh dengan juga menjembatani seller kepada buyer. Nah, hal inilah yang membuat strategi dari NGO-B sukses, sehingga wanita-wanita di sana merasa memiliki semangat dan juga desire atau kemauan dan motivasi lebih untuk bisa melanjutkan usaha mereka dan mulai berpikir bagaimana usaha tersebut akan semakin sustainable atau stabil ke depannya. Penelitian ini dipublish di jurnal Shiendo by The Grutter Company pada tanggal 1 Februari 2020. Dan kenapa penelitian ini juga fenomenal bagi saya, karena saya wanita dan saya merasa cukup terkait dengan kaum saya. Ketika melakukan penelitian ini, saya sangat bisa melihat betapa besar motivasi mereka sebenarnya untuk maju. Nah, hasil riset ini juga sangat bermanfaat bagi halayak luas, tidak hanya kalangan akademisi, namun juga pihak-pihak yang terkait untuk pemberdayaan UMKM, karena mereka dapat mengetahui elemen-elemen apa saja yang berperan sentral dalam pemberdayaan entrepreneurship, dalam pemberdayaan wanita pada khususnya untuk menjadi pelaku bisnis. Dan jurnal ini, hasil riset ini juga saya bawa kembali ke kelas ketika saya mengajar, khususnya di mata kuliah ekonomi internasional, karena ini erat kaitannya dengan UMKM. Setelah saya menjelaskan bagaimana fakta UMKM di Indonesia, bagaimana mereka mengatur keuangan mereka, permodalan mereka, operasi mereka, saya juga kaitkan dengan pemberdayaan wanita sebagai salah satu pelaku bisnis di ranah UMKM di Indonesia yang perlu terus disupport. Titik inovasi lain dari riset ini adalah bahwa kita sekarang mengetahui dari hasil riset yang telah kami lakukan bagaimana strategi yang lebih efektif
untuk dapat memberdayakan wanita dalam hal entrepreneurship, dan kami berharap riset ini akan dapat diteruskan sehingga menjadi semakin komprehensif dan nantinya dapat dirumuskan menjadi satu policy atau kebijakan dari pemerintah terkait ranah tersebut. Sebagai kesimpulan, dua penelitian yang saya anggap fenomenal ini sangat terkait dengan forte atau keahlian saya di strategic management, terkait juga dengan local genius Universitas Narotama yaitu UMKM, dan sangat bermanfaat bagi saya pada saat saya mengajar. Mahasiswa mendapatkan pengayaan lebih terhadap materi dan juga pengetahuan real atas apa yang saat ini terjadi di lapangan. Selain itu, apa yang sudah kita risetkan juga dapat menjadi masukan yang baik untuk pengembangan kurikulum ke depan, sehingga diharapkan kurikulum Universitas Narotama khususnya di prodi manajemen akan menjadi semakin komprehensif dan tepat sasaran sesuai dengan visi dan misi universitas. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan terkait kinerja penelitian yang sudah saya lakukan selama ini. Saya merasa sangat bahagia dan bangga dapat menjadi salah satu praktisi pendidikan, dapat menjadi salah satu akademisi, karena saya merasa apa yang saya kontribusikan khususnya dari bidang penelitian ini sangatlah nyata dan berbuah baik bagi seluruh pihak, termasuk bagi saya sendiri maupun kepada pihak yang menjadi mitra penelitian kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.